Eca. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sebentar mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyambut teman-teman kita yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Halo Halo. Nah adik-adik, ini lagu kedua kita. Kakak mau ngajak adik-adik mengucap syukur untuk setiap ciptaan yang telah Tuhan berikan. Yuk kita nyanyikan lagu satu-satu. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita
pujian firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. pujiannya Tuhan yang kami naikkan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami semua, adik-adik kami dan kakak kami yang membawakan firman. Biar kami semua mendapat berkat yang luar biasa pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo semuanya, tadi udah mendengarkan puji-pujian, kita semua sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau nanya nih, teman-teman semua di sini, siapa yang senang kalau punya adik yang baru lahir? Bisa adik perempuan ataupun adik laki-laki. Siapa yang senang? Cica sih senang ya kalau punya adik. Kalau lihat anak kecil Cica senang. Terus apakah teman-teman semua mengasihi adiknya? Pasti harus mengasihi adiknya ya, karena dia itu saudara kita. Tapi adik-adik itu bisa aja menangis, suaranya kencang, belum lagi dia belum bisa ngomong, jadi dia mau apa
ya pasti menangis. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang anak perempuan yang baru memiliki adik. Nah, nama perempuan itu adalah Miriam. Miriam sudah mempunyai adik satu laki-laki, namanya Harun. Nah, dia udah punya adik laki-laki Harun, ternyata ibunya hamil lagi dan akan mempunyai seorang bayi lagi. Tapi dalam hati kecil Miriam senang sekali dia akan punya adik. Tapi dia berpikir karena dia sudah mendengar bahwa kalau ada seorang bayi anak laki-laki yang lahir harus dibuang ke sungai menurut Raja Mesir. Nah, jadi Miriam senang tapi sedih juga harus kehilangan adiknya. Lalu Miriam bertanya sama ibunya, "Ibu, apakah adik kita harus dibuang ke sungai juga?" Sambil memeluk ibunya, dan dia juga menangis. Lalu kata ibunya, "Tidak, kita tidak akan membuang adik kita ke sungai." Ayahnya juga mengangguk. Lalu mereka, ayah, ibunya, Miriam dan Harun berdoa bersama-sama untuk meminta Tuhan melindungi adiknya. Setelah itu Miriam segera mengunci pintu, jendela ditutup semua pokoknya nggak boleh ada yang masuk deh. Lalu setiap adiknya menangis, si ibunya langsung menggendong adiknya dan diberi susu agar nangisnya berhenti, agar tidak terdengar oleh tentara yang akan mengambil bayi itu. Lalu seiring berjalannya waktu, bayi itu tersebut akan tumbuh besar dan nangisnya juga makin gede, jadi udah nggak bisa ditutupin dengan digendong dan dikasih susu aja. Jadi lama kelamaan bayi tersebut juga akan ketahuan sama tentara-tentaranya dan akan dibuang ke sungai. Semua keluarganya sudah berpikir ke sana, tapi keluarganya nggak mau dibuang ke sungai, maksudnya menghilangkan adik laki-lakinya itu. Lalu ibunya berkata, "Kita sudah tidak bisa lagi mengumpetin adik ini dalam rumah karena adik sudah makin besar dan tangisannya semakin kuat." Lalu Miriam bertanya, "Lalu bagaimana, Bu? Apakah kita harus membuang adik kita ke sungai?" Kata ibunya, "Tidak. Ibu akan membuatkan keranjang yang terbuat dari ter. Ter itu seperti bahan bangunan yang kuat." Lalu Miriam dan Harun mengumpulkan segala macam kain dan diletakkan di dalam keranjang itu untuk meletakkan adiknya yang paling kecil di dalam sana. Lalu pada keesokan harinya, saat pagi-pagi banget nih, ibunya meletakkan keranjang tersebut yang sudah ada bayinya di tepi sungai Nil. Tapi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ditaruh udah gitu aja, nggak ditungguin. Kalau yang Miriam bersama ibunya, dia ngikutin adiknya dari tepi sungai Nil dari belakang, jadi mereka tetap bisa memantau adiknya. Lalu adiknya terus terapung. Akhirnya keranjang tersebut ditemukan oleh putri raja. Lalu Miriam panik, gimana ini, masa keranjangnya sampai ketahuan sama putri raja, kita harus gimana ya? Ternyata putri raja tersebut tidak berbuat jahat kepada bayinya, ibu dari Miriam. Tapi putri raja berpikir, "Wah, bayinya lucu sekali nih. Aku akan membawa bayi ini ke istana dan aku angkat dia menjadi anak." Miriam senang sekali bahwa adiknya akan tetap selamat. Lalu Miriam keluar dari persembunyiannya mendatangi putri raja tersebut. Lalu dia berkata, "Tuan putri, saya akan mencarikan ibu untuk menyusui dari bayi ini." Lalu tawaran tersebut diterima dengan senang hati oleh putri raja. Putri raja memberikan nama bayi tersebut adalah Musa, yang artinya diambil dari air. Miriam menentukan ibu menyusuinya tersebut adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Jadi putri raja memberikan bayinya kepada ibu menyusui itu, yaitu ibunya sendiri. Dan putri raja berkata, "Ibu, tolong rawat anakku ini baik-baik sehingga anakku ini dapat tumbuh besar dan akan aku bawa ke istana." Lalu Miriam dan
ibunya sangat senang sekali membawa Musa ke rumah karena akan dirawat. Walaupun Musa menjadi anak angkat putri raja, tapi ibunya dan keluarga tetap senang bahwa ia akan tetap hidup dan akan merawat Musa sampai besar dan akan dibawa ke istana. Mereka kembali pulang dengan sukacita, dengan memuji Tuhan, dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menjaga Musa dan keluarganya. Nah, Tuhan sudah menjaga Musa dan keluarganya, begitupun juga dengan kita. Tuhan akan menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala kecelakaan, karena Tuhan merancangkan yang baik untuk kita, tidak merancangkan yang jahat. Nah, sekarang ayat hafalannya ada di Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Cici pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini, karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun online Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menjaga Musa dan keluarganya, begitupun juga dengan kami Tuhan. Engkau akan menjaga kami dengan keluarga kami, menjaga kesehatan kami semua, menjaga keluarga kami, keluarga besar kami, agar kami bisa bahagia dan kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.